Hello X Level, how are you? I hope you are all in a good health and safety. Hari ini kita kembali lagi belajar secara online dari rumah. Tetap semangat, kita mulai dengan doa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami kembali Tuhan izinkan boleh belajar meskipun melalui online. Tuhan kiranya terus menolong kami untuk boleh sungguh-sungguh belajar agar kami menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan kami boleh bertumbuh di dalam wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami agar boleh terus menjalani kehidupan dan juga Tuhan tolong semua umat Tuhan dan juga semua orang-orang di seluruh dunia yang kena dampak COVID-19 agar boleh tetap menjalani kehidupan dengan berharap kepada Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita dengan subtema 1 pembelajaran 2 tentang organ gerak hewan. Adapun pembelajaran kita yaitu dari setiap kegiatan pelajaran nanti siswa-siswi diharapkan dapat menentukan ide pokok dalam paragraf, kemudian menjelaskan ragam gambar ilustrasi dan dapat membuat gambar cerita, serta dapat menyebutkan dan mengidentifikasi organ gerak dan fungsi pada hewan vertebrata. Teacher Ganda sudah menyampaikan tentang organ gerak hewan. Hari ini kita akan melanjutkan kembali. Nah, di sini ada Pak Roni yang mempunyai kolam ikan. Masih ingat apa yang sudah disampaikan Teacher Ganda kemarin? Bagaimana ikan dapat bergerak? Nah, ikan dapat bergerak dengan bantuan apa? Ya, bantuan otot tubuhnya sehingga ikan dapat meliuk ke kiri dan ke kanan. Sekarang, ayo kita baca bagaimana ikan bisa dapat. Oke. Kita akan membaca keindahan gerak ikan di dalam air. Ikan koi dan ikan-ikan yang lain bergerak dengan mudahnya di dalam air. Ikan menggunakan ekor dan siripnya yang lebar untuk mendorong geraknya di dalam air. Ikan memiliki otot yang membuat tulang di bagian ekor menggerakkan ekornya dan membuat terdorong ke depan. Semakin kuat kibasan ekor, semakin cepat ikan tersebut berenang. Ikan memiliki sirip tambahan. Sirip mempunyai fungsi sebagai penyeimbang gerakan, pengatur arah, dan menghentikan gerakan. Sirip ikan memang berperan seperti kemudi dan rem dalam kendaraan. Beberapa ikan memiliki sirip tengah dan 2 pasang sirip yang terletak di tengah tubuhnya. Ikan yang memiliki sirip-sirip tersebut tidak dapat bergerak secepat ikan yang hanya memiliki sirip di bagian ekor saja. Agar ikan dapat bergerak dengan cepat, ikan mengeluarkan gelembung-gelembung udara untuk mengatur gerakannya. Ikan terbang misalnya, menggunakan gelembung udara yang ia hasilkan dari bawah insangnya. Gelembung tersebut dipergunakan untuk mengangkat tubuh ikan keluar dari dalam air. Oke, anak-anak, apakah sudah dapat melihat bagaimana ikan bergerak dari bacaan ini? Oke, sudah tahu ya. Nah, sekarang kita harus menentukan ide pokok dari bacaan ini. Dari bacaan ini anak-anak sudah tahu dengan apa saja ikan dapat bergerak. Sekarang mari kita tentukan ide pokoknya. Oke, bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok, pertama kita harus membaca dengan seksama seluruh isi bacaan. Kemudian kita harus menentukan kalimat pokoknya. Oke. Lalu sekarang kita lihat, biasanya ide pokok terdapat di awal atau di akhir kalimat. Sekarang, siapa yang bisa menemukan ide pokok di dalam paragraf pertama? Ada yang bisa dari X1? Oke. Nah, ide pokok paragraf pertama adalah ikan bergerak dengan mudah dalam air. Yang paragraf kedua dari X2, ada yang tahu?
Oke, ide pokoknya ikan memiliki sirip. Paragraf ketiga, dari X3, ada yang tahu ide pokoknya apa? Ikan dapat bergerak dengan cepat. Oke, anak-anak sudah tahu menentukan ide pokoknya. Nah, seluruh makhluk hidup, hewan ataupun manusia itu dapat bergerak. Nah, kalian boleh nanti menggambar ikan atau hewan yang lain dengan cerita. Sekarang kita akan belajar tentang apa itu gambar cerita. Gambar cerita merupakan serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung sebuah bacaan atau teks. Tujuannya untuk memperkuat, membuat cerita menjadi semakin indah dan semakin lebih jelas. Nah, contoh gambar ilustrasi. Apa saja contoh gambar ilustrasi atau ragam gambar ilustrasi? Yang pertama adalah kartun. Kartun itu termasuk gambar ilustrasi. Kartun itu gambar lucu yang mewakili satu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Yang kedua adalah komik. Apa itu komik? Komik itu gambar berurutan membentuk alur cerita. Ceritanya ringkas dan padat, bersifat lucu dan menghibur. Kalian suka baca komik kan? Nonton kartun juga suka. Yang ketiga, ada yang tahu contoh gambar ilustrasi? Apa namanya ini? Ada yang tahu? Ini namanya karikatur. Nah, karikatur itu adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu, dibuat mirip, tidak membentuk jalinan cerita. Nah, ini contoh gambar ilustrasi, tetapi masih ada sebenarnya contoh-contoh yang lain seperti sampul, pamflet, tapi nanti kita akan pelajari di pelajaran yang berikutnya contoh yang lebih banyak lagi. Bagaimana cara menggambar ilustrasi? Cara menggambar ilustrasi, kita harus menyiapkan media atau alatnya. Apa misalnya? Yaitu kertas atau bisa juga kanvas atau kain. Lalu selain itu, kita harus juga mempersiapkan alat untuk menggambar dan mewarnainya, yaitu pensil, pewarna, cat air, konte, dan jenis-jenis alat untuk menggambar lainnya. Ini adalah alat menggambar ilustrasi yang sederhana. Bisa juga kalau yang sudah ahli, yang sudah profesional menggunakan komputer. Lalu bagaimana langkah pembuatan gambar ilustrasi? Yang pertama, harus tentukan gagasannya supaya tahu membuat gambarnya apa. Oke. Nah, siapkan tokohnya, kemudian tentukan di mana tempatnya, latar belakangnya, dan bagaimana suasananya. Yang kedua, harus membuat sketsa. Sketsa ini harus buat rancangannya, berupa bisa coret-coretan sebelum kalian membuat gambar sampai selesai. Oke, yang ketiga, mewarnai. Nah, pewarnaan menggunakan alat-alat pewarna. Kalian boleh mewarnainya sesuai dengan warna aslinya atau juga sesuai dengan kreativitas dan imajinasi kalian. Misalnya, kalau kalian menggambar hewan, misalnya di buku paket di halaman 11, di situ ada contoh gambar ilustrasi hewan unta, penguin. Nah, misalnya unta warna ke coklat-coklat abu-abu. Kalian boleh misalnya buat kreativitasnya mau diwarnainya seperti apa. Oke. Nanti kalian boleh menggambarnya, membuatnya, berlatih, latihan supaya semakin terasa kreativitas dan bakat kalian. Oke. Tadi kalian sudah menggambar, ada contoh atau langkah-langkah menggambar hewan.
Nah, contoh-contohnya tadi ada hewan unta, penguin, kelinci. Nah, bagaimana caranya bergerak hewan? Cara hewan bergerak ada dibagi dua. Hewan yang bergerak di darat dan hewan yang bergerak di air. Hewan yang bergerak di darat ada yang bergerak dengan cara berlari. Apa saja contohnya? Misalnya, ini adalah rusa atau menjangan. Dia bergerak menggunakan kaki. Kemudian kuda bergerak kuda ini bisa berjalan, bisa juga berlari. Menggunakan apa bergerak? Kuda, kaki. Kemudian harimau. Oke. Lalu hewan yang bergerak di darat dengan cara berjalan, yaitu kambing. Kemudian gajah. Gajah nggak bisa berlari. Gajah hanya bisa berjalan dengan pelan-pelan. Lalu bebek. Bebek bisa berjalan dan berenang. Menggunakan apa? Kakinya yang berselaput. Gajah juga bergerak menggunakan kaki. Begitu juga dengan kambing. Lalu ada hewan di darat yang merayap. Bergerak dengan menggunakan apa? Ini adalah ular. Dia menggunakan otot perutnya untuk bergerak merayap. Lalu ini adalah cacing yang juga bergerak menggunakan otot perutnya. Ini contoh-contoh hewan yang bergerak dan berjalan merayap yang hidup di darat. Lalu yang berikutnya, hewan di air. Ini adalah ikan. Ikan adalah salah satu contoh hewan yang bergerak di air. Kalian nanti boleh cari hewan-hewan yang lainnya, baca buku atau boleh cari di internet. Nah, sekarang hewan bergerak itu menggunakan organ. Hewan bergerak ada digolongkan berdasarkan ada namanya vertebrata dan ada invertebrata. Nah, hewan yang bergerak berdasarkan tulang belakang yang vertebrata itu adalah hewan yang bergerak, dia bergerak memiliki tulang belakang. Contohnya, misalnya ikan ada tulang belakangnya, atau burung-burungan atau reptil, ular, terus mamalia, kemudian amfibi, kata, kodok, mamalia itu seperti sapi, kerbau. Oke, kemudian hewan yang dapat bergerak berdasarkan tulang belakang yaitu invertebrata. Invertebrata itu adalah hewan yang bergerak tanpa tulang belakang. Apa misalnya? Ini ada protozoa, ini ada cacing, kemudian ini ada siput atau keong, ini ada kepiting, kemudian ada apa nih? Tarantula, spider. Apa sih namanya? Tarantula, spider, kemudian serangga, dan ini. Oke, ini adalah contoh-contoh hewan yang bergerak berdasarkan tulang belakangnya. Ingat, jadi hari ini kita sudah belajar menentukan ide pokok. Tadi sudah tahu bagaimana menentukan ide pokok dan bagaimana cara menggambar hewan ilustrasi dan bagaimana cara bergerak hewan vertebrata dan invertebrata. Oke. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Nanti anak-anak boleh mengisi di halaman 13 itu nama-nama hewan vertebrata yang bergerak dan apa alat geraknya. Tadi contohnya ada misalnya sapi, ular, oke, dan kalian juga buat fungsinya. Oke. Lalu kalian juga isi kerjakan halaman 14 nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Sampai bertemu kembali besok bersama dengan Teacher Vero. Oke, bye-bye. Tetap semangat belajar. Kirimkan tugasnya dengan tepat waktu. Oke.